Kompas TV bersama saya Tata Novasiliana. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu Purbaya Yudi Sadewa memundurkan diri dari kursi Menteri Keuangan. Mensesnek menegaskan rumor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dan diganti tidak benar. Prasetyo bilang belum ada rencana pergantian posisi Menkyu. Prasetyo bilang sebelumnya Purbaya juga membantah rumor yang beredar. Ia juga memastikan pemerintah tengah memperkuat kebijakan ekonomi. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Kemarin. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai lebih dari Rp18.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini ditutup melemah Rp18.039. Posisi ini, saudara, menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru, 18.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam 3 hari terakhir, saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Dari Cistor Bank Indonesia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup 18.039. Sementara kemarin rupiah masih berada di level 17.931. Dan saudara, merespons pelemahan rupiah yang sudah menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang hal itu tidak berdampak banyak terhadap anggaran negara, termasuk beban pembayaran kupon bunga utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Adapun asumsi makro 2026, level rupiah berada di rentang 16.500 per dolar Amerika Serikat. Namun, saudara, menurut Purbaya, asumsi tersebut mengalami perubahan setelah perang Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia. 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000? Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan. Ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda, nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Pada perdagangan kemarin, Rabu 3 Juni 2026, IHSG rontok lebih dari 4%. Anjloknya IHSG menyentuh level terlemah selama 5 tahun terakhir. Sejumlah sentimen secara bersamaan menekan investor, baik institusional maupun retail. Mulai dari pelemahan rupiah yang menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat yang memperkuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik. Rumor soal S&P yang diduga akan memuat proyeksi negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional, hingga lembaga pemeringkat internasional Moody's yang memberikan outlook negatif kepada Danantara Investment Management. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga sepakat bahwa banyak rumor di dalam negeri yang menyebabkan IHSG ambles. Tapi kenapa IHSG-nya bisa hari ini ambruk nggak hampir 5%, Pak? Karena banyak isu-isu negatif yang isu global, cuman kita yang jatuh cuman kita sendiri kalau nggak salah, sama Cina sendiri, yang lain tuh. Jadi saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam.
jam 7 sama SNP. Kalau ngelihat kondisi fiskal kita, saya sih nggak ada masalah. Saudara, mengutip dari RTI Business, pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG anjlok 254,3 poin atau sebesar 4,11%. Pergerakan IHSG sepanjang hari diwarnai oleh 69 saham menguat, 692 melemah, dan 54 saham stagnan. Kapitalisasi pasar BI tercatat sebesar 10.478 triliun rupiah. Aktivitas perdagangan di bursa terbilang aktif dengan nilai jual beli saham tercatat mencapai 25,1 triliun rupiah. Sementara itu, saudara, dalam sehari pada penutupan perdagangan 3 Juni 2026 terpantau asing keluar sebesar 993 miliar rupiah. Dan jika ditarik lebih jauh lagi, selama sepekan terakhir, aksi jual asing sangat deras keluar dari pasar saham Indonesia sebesar 14,04 triliun rupiah. Lalu saudara, bagaimana dampak pelemahan rupiah dan anjloknya IHSG pada pembukaan perdagangan hari ini terhadap inflasi serta juga daya beli masyarakat kita? Kita akan bahas langsung bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro dan juga Direktur Ekonomi Selios Nailul Huda. Selamat malam Bapak-bapak, apa kabar? Semoga sehat selalu dengan Tata di studio. Kabar baik, Mbak Tata, Mbak Nailul, Mas Oke, Nailul. Ya. baik Bapak-bapak. Baik, kita akan bahas. Saya pertama mungkin ke Pak Nailul dulu. Pak Nailul, kita lihat per kemarin ya tepatnya karena ini sudah berganti hari, rupiah makin melemah, sudah menyentuh 18.000 per dolar Amerika Serikat. Jadi kalau Anda sendiri melihatnya, jadi apa faktor utama yang membuat rupiah ini melemah tajam sampai menyentuh angka 18.000? Apakah ini memang karena dominan faktor dari eksternal seperti penguatan dolar Amerika Serikat atau harga minyak dunia yang semakin tinggi karena ketegangan geopolitik Timur Tengah, atau sebenarnya lebih ke faktor domestik, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya Mbak Tata, ini kan ada faktor domestik yang memang berpengaruh juga kepada faktor eksternal. Kalau kita lihat sebenarnya di faktor eksternal ada faktor terkait dengan US Treasury Bill ya, yang dia yield-nya itu meningkat sangat tajam. Nah, kemudian di beberapa negara seperti Jepang itu juga sudah ya berapa tahun inilah, 1 tahun atau 2 tahun terakhir itu sudah dia positif interest rate. Artinya di situ sudah ada mulai tarik menarik dolar di global. Nah, tentu kita bertanya kenapa Indonesia ataupun rupiah itu tidak dijadikan sebagai ya destinasi investasi keuangan yang memang sangat menariknya sangat kencang sekali. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di dalam negeri sendiri ada berbagai masalah. Nah, ini disebutkan sebenarnya oleh Fitch, oleh Moody's dan sebagainya, itu terkait dengan ya lagi-lagi terkait dengan tata kelola fiskal kita. Meskipun tadi Purbaya kalau saya lihat sebenarnya sudah membantah terkait dengan tata kelola yang buruk dan sebagainya, tapi ini market yang berbicara bahwa market melihat tata kelola dari fiskal kita itu tidak prudent. Makanya banyak yang melakukan outflow gitu atau capital outflow akhirnya semakin meningkat. Nah, inilah yang terjadi yang akhirnya menyebabkan rupiah itu melemah terhadap dolar. Oke, Pak Nailul Huda, tapi tadi Pak Purbaya juga selalu menyebutkan kalau misalnya memang itu semua masih dalam perhitungan beliau. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh begitu. Anda melihatnya apakah ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya kayak gitu terhadap ekonomi kita atau bagaimana? Ya, kalau kita dengar pernyataannya Pak Purbaya itu beliau selalu mengatakan masih dalam range perhitungan dia, masih range perhitungan pemerintah dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi sampai kapan range itu yang bisa ditolerir oleh pemerintah gitu kan. Ya. Itu kan jadi pertanyaan sebenarnya. Nah, kalau kita jadi acuan saja sebenarnya dari sisi APBN. APBN itu kan 16.800 gitu kan. Nah, ketika menyusun APBN itu juga digunakan untuk menyusun berbagai hal termasuk juga penerimaan dan belanja.
Nah, ketika ini meleset, maka yang terjadi adalah pasti dari sisi untuk BBM ya, subsidi BBM itu pasti membengkak. Nah, ketika membengkak, ini juga akan mengaruh dari belanja kita. Makanya ini akan berpengaruh terhadap defisit fiskal kita, Mbak. Makanya ini yang saya lihat sebenarnya sudah ya bisa kita bilang ketika kita ukur dari yang ditargetkan di APBN itu sudah terlampau jauh gitu. Makanya ini yang kita sampaikan berbahaya ketika kita bicara terkait dengan defisit fiskal yang semakin membengkak. Belum lagi kita bicara terkait dengan dampaknya ke masyarakat, yaitu juga berpengaruh besar terhadap konsumsi masyarakat secara umum. Oke, baik. Saya ke Pak Agung sekarang. Pak Agung, tadi kita kalau misalnya melihat dari Mas Nailul Huda bilang kalau memang ini ada faktor eksternal dan juga faktor domestik begitu yang mempengaruhi tentang situasi ekonomi kita sekarang. Tapi kalau Anda sendiri melihat apakah ini indikatornya itu lebih menunjukkan memang apa Presiden memang sedang mengevaluasi kinerja kabinetnya kah, terutama terkait dengan isu ekonomi ini. Jadi reshuffle yang dikatakan ada isu walaupun memang sudah dibantah ya oleh Mensesnek yang mengatakan kalau Pak Purbaya tidak akan di-reshuffle. Jadi apakah ini bagian dari Pak Presiden sedang mengevaluasi kinerja kabinetnya terkait dengan isu ekonomi kita sekarang? Iya, saya kira memang tidak bisa dimungkiri pasar mengirimkan pesan ataupun sinyal kuat bahwa perlu pembenahan kebijakan ekonomi kita dan kemarin kan reshuffle baru menyentuh tim komunikasi presiden. Otomatis ya karena dengan kondisi sekarang yang semakin pelik menurut saya memang ya reshuffle itu harus segera dilakukan untuk membenahi kinerja tim ekonomi karena kalau ini dibiarkan ya bukan tidak mungkin ya pelemahan rupiah akan terus berlanjut, IHSG kita semakin ambruk dan efek-efek lain gitu dah. Kita berharap ini bisa menjadi masukan kepada presiden ya dan pasar itu objektif saja. Kalau bagus otomatis ya kurs kita baik ya IHSG kita pulih semacam itu maupun indikator makro yang lain. Tapi kalau misalkan pasar merasa tidak aman ya, punya risiko tinggi, ya dia bakalan kabur seperti kata Mas Nailul tadi dan saya kira ini hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau berulang kali Pak Purbaya kesan yang saya tangkap ya sebagai masyarakat itu cenderung lebih menggampangkan ya Mbak. Jadi ini bukan bahasa yang cukup apa ya baik untuk dikonsumsi oleh publik apalagi pasar yang sangat sensitif semacam itu karena langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengatur ya nilai tukar kita, ya SG kita, disiplin fiskal kita dan seterusnya. Jadi saya berharap ini bisa menjadi ya masukan arahan apakah namanya reshuffle, apakah namanya reposisi. Yang jelas harus ada perubahan mendasar supaya apa? Supaya ekonomi kita, tim ekonomi kita lebih meyakinkan pasar, publik dan semua semacam itu. Yang kedua memang suka atau enggak Presiden sedang mengevaluasi kinerja kabinetnya. Tapi evaluasi itu memang harus memastikan orang-orang yang nantinya akan dievaluasi dan menggantikan itu benar-benar bisa membuktikan kapasitas dan integritasnya. Problem kita kan ya kalau kapasitas saya kira bisa dalam tanda petik dikondisikan gitu. Tapi kalau integritas ini seperti kasus yang muncul di MBG ataupun di IMIPAS ya imigrasi gitu. Itu kan problemnya integritas gitu. Nah, saya kira ke depan seleksi atas orang-orang yang masuk di dalam kabinet harus lebih ketat lagi dan tidak ada salahnya melibatkan kejaksaan, KPK, ataupun aparat yang lain supaya orang-orang yang duduk ini benar-benar ya bisa membantu presiden dan tidak membebani kinerja kabinet seperti itu, Mbak. Oke, jadi menurut Anda Pak Agung, reshuffle ini sebenarnya memang untuk kebutuhan pemerintahan sendiri, Pak Presiden sendiri, atau sebenarnya hanya sekedar respon terhadap tekanan politik? Iya, saya kira ini respon terhadap pasar sebenarnya. Kalau politik dalam tanda petik sudah terkonsolidasi, Mbak Tata ya. Jadi tidak ada soal. Justru sekarang yang lebih apa pelik itu pasar. Pasar itu nggak bisa dalam tanda petik dikondisikan gitu. Oke. Pasar itu nggak bisa dikonsolidasikan. Pasar itu objektif. Bagus ya, mereka akan invest karena resiko jelas. Kalau nggak jelas resikonya, ketidakpastiannya semakin menjadi-jadi, mereka kabur gitu. Gimana mereka mau yakin misalkan yang dalam tanda petik kemarin kepala MBG-nya bermasalah misalkan, ya sekarang digantikan, tapi yang menggantikan honeymoon periodnya nggak bisa
lama gitu. Mbak Nani Deyang harus cepat juga membuktikan dia punya kapasitas dan integritas yang mumpuni mengelola dana sebesar itu. Makanya saya di banyak kesempatan menyampaikan kalau memang masih bermasalah, ada soal-soal yang belum tuntas, soal pengelolaan anggarannya, transparansinya, kualitas yang menunya, programnya dan seterusnya, berhenti dulu lah gitu, ditunda dulu. Ataupun kalau mau dijalankan nggak usah semua dulu, sebagian saja yang memang benar-benar standarnya sudah pasti 100% berkualitas. Kalau enggak ini akan ya menjadi masalah-masalah tambahan lagi dan itu akan memberikan citra ataupun reputasi yang negatif di publik maupun di pasar seperti itu. Termasuk juga program-program lain gitu. Jadi kalau orang yang menangani program itu nggak jelas, meragukan, stop dulu deh programnya. Ya, kita nggak bisa bermain api dalam tanda petik dalam kondisi yang genting semacam itu. Jadi saya menganggap genting ya karena ya saya mungkin Mas Nailul dan yang lain merasakan juga harga-harga pada naik. Ya, kemudian lapangan kerja semakin mengecil. Berapa teman saya misalkan sudah terkena PHK misalkan seperti itu. Terus berapa hal yang paling penting sebenarnya keluhan-keluhan ya para pebisnis gitu. Mereka hanya bisa tahan misalkan ya kalau dolar misalkan sudah 18.000 ya mereka sudah mikir opsi-opsi lain ini. Ya opsi paling buruk yang terakhir itu ya PHK massal semacam itu Mbak. Ya kalau misalnya ini terus berlanjut naiknya saya nggak tahu lagi gitu gimana nasib ya yang tadi ya pebisnis UMKM dan seterusnya semacam itu. Jadi menurut saya tim ekonomi harus segera berbenah kalau memang reshuffle ditunda. Tapi kalau memang reshuffle jadi dilakukan oleh presiden, saya berharap orang yang menggantikan benar-benar bisa memberikan kapasitas yang jelas macam itu. Baik, berarti Anda mengatakan dengan adanya reshuffle ini Anda optimis tentu akan membuat ada perubahan yang signifikan begitu, Pak? Asal orangnya jelas ya kualitas dan integritasnya. Kalau misalkan orangnya dalam tanda petik hanya berganti posisi, ya tidak ada mazhab ataupun pendekatan yang berbeda dari yang sebelumnya. Saya juga nggak terlalu yakin Mbak Tata gitu ya. Kenapa? Karena dengan pola sekarang ini yang terjadi ya kita lihat ya, rupiahnya turun, ya IHSG-nya ambrol, apa-apa naik semua, karena publik nggak paham bahasa-bahasa tadi kayak yield, ya ada penurunan standar oleh S&P atau oleh Moody's, oleh Morgan Stanley dan seterusnya. Publik nggak paham itu. Yang publik tahu harga plastik sekarang mahal, beras kebutuhan pokok naik, cabai, bawang dan seterusnya. Itu gimana caranya? Misalkan bentar lagi mau liburan, harga tiket tinggi, mau keluar rupiah jatuh terhadap dolar Singapura, terhadap ringgit Malaysia. Di kelas menengah kena, kelas atas juga, kelas bawah apalagi. Nah ini gimana solusinya? Nah publik kan pengen yang praksis, pengen yang segera gitu. Nah saya berharap pendekatannya kalau bisa jangan seperti sekarang dilanjutkan gitu. Minimal di tengah lah. Ya bisa menjadi apa memoderasi, misalkan ada pendekatan baru nih yang lebih misalkan berpihak berpopulis semacam itu. Kemudian ada yang lama nih yang pasar banget misalkan. Nah cari orang yang bisa di tengah-tengah yang bisa memoderasi itu. Kita nggak bisa langsung berpindah ekstrim ke hal Ya. yang baru, ya tanpa kemudian membawa hal-hal yang lama yang itu menjadi pondasi kita. Ya kalau misalkan seperti itu ekstrim, ya tadi efeknya seperti sekarang dan ya mungkin pemerintah oke, tapi di bawah bermasalah gitu, belum siap gitu. Nah, ini harus dicarikan solusinya siapa figur yang pas, yang tepat, yang bisa memoderasi sistem yang baru di bawah pemerintah dengan sistem yang selama ini kita jalani ya, warisan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dan siapa orangnya ya, presiden yang punya hak prerogatif untuk itu. Tapi rekomendasi saya, jangan melanjutkan sepenuhnya yang sekarang. Ya, kasih kesempatan bagi pasar, bagi publik memahami apa yang terjadi, kemudian beri mereka nafas untuk ya melakukan aktivitas yang seharusnya yang kemarin mungkin tertunda karena wait and see dengan situasi yang ada seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Nailul Huda. Pak, tadi kalau dari Pak Agung mengatakan reshuffle ini sebenarnya respon terhadap pasar begitu. Dengan situasi saat ini, rupiah semakin melemah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat, yang paling kena dampaknya tuh kelas yang mana sih Pak? Apakah kelas menengah justru, atau justru kelas yang paling bawah atau kelas atas juga akan terdampak semua lini? Bagaimana Pak?
Ya, tentu semua ini akan terdampak ya, tapi memang kalau kita lihat untuk kelas atas lah ya, kelas atas ini kan sebenarnya mereka juga pegang dolar sebenarnya, dan mereka ya happy-happy aja ketika dolar itu meningkat nilainya dibandingkan dengan rupiah. Kalau kelas bawah itu dia punya jaring pengaman sosial dari pemerintah secara langsung. Nah, memang kelas menengah ini, Mbak, yang pasti akan sangat sangat terdampak ya, karena kelas menengah ini juga banyak juga yang dia mengkonsumsi untuk barang-barang yang dia ada kaitannya dengan impor. Walaupun bukan pure barang impor ya, tapi mereka itu banyak juga yang dia ya keterkaitan dengan barang impornya juga cukup tinggi gitu. Nah, makanya ini yang memang sangat-sangat terdampak sekali. Nah, salah satu contohnya aja itu juga terkait dengan kelas menengah kita yang biasanya itu makan di warung Tegal ya, itu dia untuk lauk-lauk yang premium itu sekarang sudah tidak lagi, mereka beralih kepada lauk-lauk yang dia second tier lagi, saya sebutnya gitu kan. Nah, ini yang terjadi, fenomena itu yang terjadi, yang kita rasa itu menunjukkan bahwa ya masyarakat sekarang sudah mulai untuk survival mode-nya sudah di-on-kan nih, bahwa mereka harus berhemat dan sebagainya. Karena kalau kita lihat survei dari Bank Indonesia misalkan, dari survei Bank Indonesia itu menyebutkan bahwa untuk ekspektasi ekonomi ke depan itu memburuk. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah mulai untuk ancang-ancang bersiap ke depan, worst condition itu bisa terjadi gitu. Makanya ini kalau kita lihat data dari Bank Indonesia lagi, mulai banyak juga masyarakat yang menyisihkan pendapatannya untuk ditabung dibandingkan untuk berbelanja. Makanya inilah yang memang menunjukkan bahwa ini loh kondisi di lapangan seperti apa dan sebagainya. Nah, yang paling kita soroti adalah sebenarnya denial dari pemerintah terkait dengan hal ini. Makanya tadi saya sangat setuju sekali dengan Mas Agung bahwa ini reshuffle ini adalah terkait dengan dari sisi pasarnya seperti apa. Karena kalau kita lihat sebenarnya respon dari pemerintah terkait dengan pasar ini sangat sangat tidak ya bukan tidak diinginkan sama pasar ya, tapi juga tidak ingin dilihat sama masyarakat secara luas sebenarnya. Kalau kita lihat terlalu menggampangkan bahwa Pak Purbaya selalu bilang bahwa ketika IHSG itu dia turun sampai ke titik terendahnya, dia langsung bilang sarak bawah dan sebagainya. Nah, itu terjadi terus ketika dia bilang sudah bottom, tapi pada kenyataannya itu terus menurun. Artinya apa? Artinya di sini Pak Purbaya bisa kita sampaikan ya memberikan informasi yang salah gitu kan, bahwa di situ sudah diprediksi sudah bottom, sudah harus serok, tapi dia ternyata masih bisa ke bawah lagi. Nah, makanya ini yang membuat dari sisi pasar itu ya ini Menteri Keuangan kok seperti ini dan sebagainya gitu kan. Nah, begitu juga terkait dengan rupiah, bahwa kalau kita lihat sebenarnya rupiah ini kan sangat terkait dengan fundamental ekonomi kita, bagaimana kita mengolah fiskal dan sebagainya. Nah, tapi pemerintah selalu mengatakan bahwa fundamental ekonomi kita bagus, kita kuat dan sebagainya. Tapi masalahnya adalah pasar ini tidak bodoh gitu. Mereka melihat dari sisi data-data lainnya, bukan hanya dari sisi data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Mereka juga melihat data dari misalkan dari Moody's, dari Fitch, kemudian dari S&P juga gitu kan. Mereka mencermati data-data itu, dan bahkan Mbak, kalau kita lihat di 2 hari yang lalu itu OECD sudah memangkas untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2026 itu hanya di angka 4,7%. Padahal di Maret yang lalu mereka memproyeksikan itu 4,8%. Artinya apa? Artinya lembaga-lembaga luar itu bisa kita bilang memproyeksikan ekonomi kita memburuk di tahun 2026 ini. Nah, tapi yang sekali lagi Pak pemerintah itu denial terhadap apa yang terjadi di bawah ataupun di lapangan seperti apa. Jadi ini yang menurut saya PR besarnya seperti itu. Oke, baik. Kita akan sambung lagi bagaimana apa yang harus kita lakukan di situasi saat ini. Namun kita akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa
Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Terkait dengan agenda Presiden di Danantara, Mas, tadi saya mau beli terpantau masuk ke gedung Danantara itu apa sih Mas yang dibahas? Ya, sebetulnya secara rutin Bapak Presiden kan terutama dengan Danantara ya, dengan Danantara sebagai sovereign wealth fund kita yang menjalankan program-program prioritas termasuk hilirisasi dan industrialisasi. Secara rutin beliau memang sering berkunjung ke Danantara. Dan hari ini tadi memang ada paparan berkenaan dengan masalah teknologi, berkenaan dengan masalah kerjasama robotik dan bagaimana kerjasama pendidikan terutama STEM dalam rangka kita mempercepat penguasaan teknologi yang kita perlukan untuk kepentingan bangsa kita. Cukup demikian. Dan soal pelantikan Bu Nani kapan Pak? Kepala BGN secara resmi. Oh, pelantikannya. Baik, berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan, karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita. Kalau secara administratif, hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan. Yang menjadi pertimbangan Bu Nani jadi kepala BGN apa Bang? Yang pertama, beliau kan sudah beberapa saat terakhir, beberapa bulan mengemban amanah sebagai wakil Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga kita meyakini beliau sudah cukup waktu untuk memahami seluruh proses atau kegiatan yang berjalan di Badan Gizi Nasional. Yang kedua, dalam evaluasi dan monitoring, beliau salah satu yang cukup, kalau boleh dibilang, sangat strict, sangat tegas terhadap yang kemarin kami sampaikan, kedisiplinan di dalam menjalankan SOP, kedisiplinan di dalam menjalankan manajemen di Badan Gizi Nasional, kedisiplinan juga di dalam menjalankan. Anda masih bersama saya Tata Nova Siliana, saudara, di Breaking News Kompas TV, dan kami akan lanjut untuk berdialog membahas terkait tentang isu perekonomian saat ini bersama kedua narasumber saya, ada Pak Nailul Huda dan juga Pak Agung Baskoro. Saya kembali ke Pak Nailul Huda dulu lagi nih. Pak, tadi sebelum jeda kita membahas dan Anda juga sempat mengatakan kalau masyarakat sekarang lebih memilih untuk menabung uangnya daripada untuk membelanjakan. Jadi sebenarnya kalau kita bahas sekarang saat ini, apakah menabung tuh juga tepat gitu Pak untuk dilakukan di tengah kita juga sebenarnya mungkin pendapatan dan lain-lain, dengan di tengah isu banyaknya PHK dan lain-lain itu semakin membuat kita resah. Menabung tuh jalan yang pas atau bagaimana? Ya, sebenarnya gini Mbak, dalam
teori ekonomi ya, bahwa itu ada crowding out. Jadi ketika menabung memang satu sisi dari sisi perputaran uang itu akan terbatas. Nah, tapi ini kan kalau kita lihat kan sifat alamiah manusia ya, bahwa ketika ada sesuatu yang akan terjadi dan itu buruk, maka kita biasanya sudah otomatis akan menyala survival mode-nya. Nah, ketika survival mode ini menyala, maka salah satu yang dilakukan oleh masyarakat adalah mempersiapkan terjadi hal yang paling buruk sekalipun ke depan. Nah, salah satunya menyiapkan hal tersebut dengan cara menyisihkan pendapatannya lebih banyak untuk ditabung. Nah, inilah yang memang terjadi sebenarnya. Nah, kita lihat di satu sisi di kelas bawah lah ya, ataupun kelas menengah gitu kan. Nah, kita melihat tadi yang saya contohkan di beberapa warung Tegal sudah mulai bergeser untuk menu-menu yang dia sedikit lebih mahal itu sekarang dia menjadi menu yang second tier dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada beberapa kita lihat dari sisi belanja untuk barang-barang yang sifatnya tahan lama itu juga mengalami penurunan. Nah, ini yang memang terjadi di masyarakat menyikapi apa yang terjadi ketika rupiah ini semakin melemah. Nah, kita tahulah respon-respon pemerintah ini kan juga tidak begitu baik ya, bahkan bukan tidak begitu baik, tidak baik bahkan. Kalau kita lihat dari sisi presiden sendiri menyampaikan dolar nggak digunakan di desa dan sebagainya, yang itu justru membuat satu sisi masyarakat juga semakin tidak percaya lagi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penguatan rupiah ini. Makanya ini yang direspon negatif oleh pasar. Begitu juga terkait dengan beberapa kebijakan belakangan ini yang menurut pasar itu juga menyebabkan ya satu sisi dunia usaha juga mengeluh juga ketika ada pengumuman terkait dengan misalkan PT DSI yang itu yang ketika diumumkan di sidang paripurna DPR ya itu IHSG langsung merah dan sebagainya. Makanya ini yang kita lihat sebenarnya ya bisa kita bilang masyarakat itu sudah di survival mode, ditambah lagi kebijakan maupun pernyataan pemerintah itu memperburuk keadaan. Makanya ini harus diperbaiki, baik itu secara komunikasi dan juga perbaikan dari sisi kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Oke, jadi bisa kita bilang nggak sih Pak seperti spekulasi yang beredar kalau misalnya saat ini tuh kita semakin mengalami perlambatan ekonomi dan kita sudahkah di ambang krisis Pak? Ya, tentu kalau krisis secara teknikal ya, itu dia resesi dalam 2 triwulan berturut-turut sebenarnya. Nah, tapi ini juga bisa kita bilang perlambatan ekonomi itu sangat mungkin terjadi. Nah, tapi ya lagi-lagi Mbak ya, kita juga tidak berharap banyak terhadap data yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kita lihat sebenarnya adalah kondisi di lapangan seperti apa dari berbagai survei dan sebagainya, apalagi yang survei dilakukan oleh Bank Indonesia, bahwa terdapat penurunan dari indeks untuk keyakinan konsumen gitu kan. Nah, indeks keyakinan konsumen itu kan menunjukkan bahwa konsumen itu dia akan mengkonsumsi lebih banyak. Nah, pada kenyataannya dari data Bank Indonesia juga itu menyebutkan ada perlambatan dari sisi indeks keyakinan konsumen dan juga untuk dari indeks tadi saya sebutkan ekspektasi ke depan juga mengalami perlambatan dan juga indeks untuk mendapatkan pekerjaan itu juga mengalami perlambatan. Artinya adalah ini masyarakat dari sisi persepsinya itu sudah negatif terkait dengan hal ekonomi. Ini yang memang susah dibantah sebenarnya. Makanya kalau kita lihat ini yang terjadi juga Mbak ya, bahwa ketika kita bicara terkait dengan rupiah sendiri itu tidak dipercaya oleh masyarakat di Indonesia sendiri. Nah, salah satu contohnya aja, kita mengalami kenaikan dalam hal tabungan falas. Kita mengalami hal itu. Kemudian Bank Indonesia itu mengeluarkan aturan untuk maksimal pembelian falas USD itu di angka 50.000 USD, yang tadinya itu 100.000 USD, yang tanpa underlying aset, itu turun jadi 50.000 USD, dan juga sekarang atau ke depan ya, saya belum
paham apakah sudah diterapkan atau tidak, itu turun lagi menjadi 25.000 USD. Artinya apa? Artinya di sini Bank Indonesia itu mencegah untuk perpindahan tabungan kita dari rupiah ke falas. Nah, artinya adalah di sisi keuangan itu juga terjadi pembelian dolar secara besar gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi ini adalah bentuk survival mode dari masyarakat yang mampu untuk memegang dolar. Karena apa? Karena mereka sedang menghedging kemampuannya. Karena ketika mereka merasa memegang rupiah itu tidak berguna, maka mereka menghedging kemampuannya dengan memegang dolar. Makanya ini yang kalau kita lihat tabungan falas itu meningkat dan mengakibatkan permintaan dolar itu meningkat dan akhirnya membuat rupiah itu melemah secara otomatis. Oke, saya kembali ke Pak Agung. Pak Agung, Ya. jadi apa yang bisa dilakukan untuk membenahi situasi ini oleh pemerintah? Tadi juga Pak Nailul Huda bilang kalau misalnya dengan respon salah satunya contoh dolar tidak dipakai di desa begitu. Kemudian ini ternyata nampaknya menjadi respon yang negatif begitu bagi pasar. Apa kira-kira yang langkah yang bisa dilakukan untuk membenahi ini? Iya, shortcut paling cepat ya tadi Mbak ya, harusnya reshuffle yang kemarin sudah dilakukan di bidang komunikasi, dilanjutkan di bidang ekonomi. Dengan mengganti beberapa anggota tim ekonomi yang memang dari awal sudah ya kita tahu ya figur-figur yang dalam tanda petik problematik, dengan orang-orang yang memang punya ya ciri atau khas teknokrat yang disiplin, baik bicara soal fiskalnya, moneternya, kemudian di depan layar juga tertib komunikasinya, tidak ada kesan menggampangkan, tidak ada kesan dalam tanda petik menggurui, yang seringkali kita lihat itu memberikan sentimen negatif, baik ke pasar maupun ke publik. Jadi reshuffle ini ibarat kata, ya saya bilang ini ya paracetamol kah, ya plus nanti tambahannya antibiotik bolehlah, kalau memang udah berat ini sakitnya semacam itu, tapi memang harus segera diganti. Yang kedua, saya kira perlu ya tadi sempat disinggung Mas Huda soal komunikasi. Ya. Ya komunikasi di depan pasar, di depan para pelaku ekonomi itu nggak bisa sembarangan gitu. Salah angka saja bisa goncang itu apa IHSG kita. Kemudian salah omong, salah kata, salah penempatan, kacau semua. Jadi harus disiplin tim ekonomi dalam berkomunikasi di hadapan publik, di hadapan pelaku pasar dan stakeholder lain gitu. Yang ketiga saya kira ya program-program populis, apakah atas nama makan bergizi gratis, koperasi desa kelurahan merah putih, sementara ini harus direlaksasi dulu, sampai benar-benar para teknokrat anti korupsi itu tampil dan menunjukkan tajinya gitu. Dan pasar akhirnya percaya bahwa orang-orang ini memang bisa mengelola anggaran jumbo dan ketika mereka invest di kita, ataupun mereka ya dalam tanda petik berkegiatan ekonomi di sini, nggak ada keraguan apapun karena resikonya jelas gitu termitigasi ya, kebijakannya prudent gitu nggak ada soal ya apakah tadi MBG, apakah koperasi desa dan seterusnya karena dikelola orang-orang yang kredibel, rekam jejaknya jelas gitu. Tapi selagi orang teknokrat yang bersih itu tidak muncul, tidak hadir, saya justru khawatir gitu. Kita hanya menunda masalah besar yang di depan sudah tahu efek dan eskalasinya seperti apa semacam itu. Dan yang keempat saya kira yang paling utama adalah bagaimana ya pemerintah dalam hal ini harus benar-benar fokus membenahi ya apakah soal ya tadi cara mereka menangani fiskalnya itu gimana supaya ya pasar yakin itu moneternya BI-nya harus seperti apa, termasuk juga memberikan stimulus kepada beragam kelas yang ada gitu. Jadi ya suka atau enggak kelas atas menanti ada relaksasi misalkan soal pajak. Kelas menengah juga menanti ada semacam subsidi atau bantalan. Sementara yang bisa mereka terima ya sebagaimana kelas bawah lewat BLT gitu. Jadi stimulus-stimulus itu penting supaya apa? Tadi ketika mereka nyimpan uang di tabungan di rekening, ketika kemudian ada stimulus tambahan misalkan ini gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil ASN kita aparatur sipil negara itu kan lumayan ngebantu tuh buat ASN gitu. Nah bukan yang non ASN ini gaji ke-13-nya bentuknya harusnya ada juga gitu ya supaya apa? Supaya Mbak Tata happy, Mas Nailul juga misalkan ada subsidi untuk listrik misalkan
atau subsidi buat transportasi publik misalkan, atau KPR-nya juga misalkan. Jadi hal-hal yang itu bagi kelas menengah sangat membantu mereka gitu. Karena kelas bawah kan selama ini dapat terus, nah kelas menengah ini kadang dapat kadang kagak gitu. Nah Ya. kelas atas juga dipikirin, maksud saya ini kan rakyat semua, seperti itu. Iya mereka pegang dolar, tapi sampai kapan dolarnya bertahan kalau situasinya begini? Mereka kan harus bisnis, mereka harus berusaha dan seterusnya. Maksud saya karena ini atas nama rakyat semua dibuat kondusif dan itu sudah kewajiban pemerintah. Ya karena apa? Karena kalau nggak seperti itu, saya khawatir ya tadi ya ekonomi kita melambat, ya semua menahan diri, pada akhirnya ya ujung-ujungnya kita terjerembab nanti pada satu momen di mana itu cukup beriskan bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Seperti itu, Mbak Tata. Oke, Pak Agung, tadi Anda menyebutkan kalau misalnya salah satunya bisa kita coba reshuffle begitu ya, sebagai resep yang Anda bilang mungkin paracetamol dan juga antibiotik yang mungkin bisa diterapkan begitu. Tapi kalau misalnya di tengah situasi ekonomi kita yang lagi tertekan kayak gini, ini bukankah malah menambah situasi ketidakpastian dengan adanya reshuffle ini? Kalau misalnya memang ada reshuffle ya Pak ya? Iya, iya. Kalau orangnya tepat, saya yakin Oke. ya itu pasti rebound itu IHSG. Ya, jadi ya misalkan paling gampang lah ketika Bu Sri Mulyani kemarin ya nggak jadi mundur, Mm-mm. tetap itu kan pasar rebound gitu. Oke. Ya, kemudian siapa lagi misalkan nama kayak Khatib Basri misalkan, saya yakin pasar tuh rebound. Ya, atau siapa lagi ada Denny Purbasari, rebound itu pasar. Atau siapa lagi yang di tengah misalkan yang memang bisa mungkin Pak Budi Gunadi Sadikin misalkan. Hmm. Atau siapa lagi gitu. Maksud saya orang-orang yang memang itu orang yang lebih banyak kerjanya, Mbak, ketimbang ngomongnya gitu. Ini Menteri Keuangan masalahnya. Oke. Kalau dia pun ngomong harus benar-benar bisa menenangkan, bukan membuat gaduh gitu. Berapa kali kan serok 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 ya dari bulan ke bulan serok terus akhirnya apa? Kita terjerembab ini. Kan nggak boleh begitu, banyakkan ngomong gitu. Jadi maksud saya kerja dulu gitu, jangan ngasih statement, apalagi rekomendasinya salah gitu. Kan bahaya. Ya gitu, yang misalkan kelas menengah yang tadinya berharap serok, dia invest atau apa, akhirnya terjatuh, kan bisa pusing dia. Jadi kalau dibilang hidup dari tabungan, saya bilang beberapa orang hidup dari pinjol, Mbak. Dari pinjaman gitu. Ya. Jadi maksud saya itu gimana solusinya gitu. Maksud saya hal-hal kayak itu harus juga dipikirkan gitu. Boleh kita optimis tapi harus realistis. Datanya gimana di bawah gitu. Faktanya seperti apa? Ya harga-harga gimana nih? Gitu kan? Kan nggak mungkin kita makan istilahnya angka-angka yang memang itu makro memang seperti itu angkanya. Tapi rakyat itu makan harga. Kantongnya ini jelas angkanya berapa dan mereka nggak bisa hidup dari angka-angka Ya. makro itu gitu. Nah, itu harus dipikirin juga oleh pemerintah, oleh tim ekonomi supaya apa hati-hati seperti itu, Mbak. Oke, Pak, jadi Anda melihatnya seperti apa peran figur Menteri Ekonomi ini seberapa penting, Pak? Jadi Anda bilang kalau misalnya orangnya tepat, itu akan rebound Ya. pasar. Otomatis saya yakin nanti Mas Nailul bisa cross check lah statement saya mungkin bisa karena saya bukan ekonom ya tapi maksud saya itu kalau misalkan dengar nama itu saya tenang gitu dan bukan maksud saya gini pasar juga mungkin punya logik yang sama karena berapa misalkan portofolio saya juga dan tanda petik terdiversifikasi tapi kan aneh nih saya mendiversifikasi portofolio saya sahamnya turun Mm. emasnya turun ya kemudian depositonya turun naik falasnya aja yang bagus jadi ada yang bermasalah nih karena selama saya mendiversifikasi portofolio tadi baru ini nih pandemi pun kayak gini-gini amat saya semacam itu contoh kasus saya mbak gitu saya nggak tahu contoh kasus yang lain yang memang dia tidak mendiversifikasinya misalkan teman saya fokus di saham misalkan teman saya fokus di emas atau yang lain gitu emasnya turun juga kok kan aneh Ya. terus ini semuanya ini kenapa gitu loh kok ini don't put your egg in one basket kok nggak berlaku ini ya apa egg-nya semuanya pecah ini kalau kayak gini ya Mas Nailul ya saya nggak tahu tapi yang jelas menurut saya kita perlu merefleksikan ulang semua hal ya mesti ada yang positif yang sudah dilakukan oleh pemerintah tapi itu nggak cukup ternyata nah Oke. kita harus merubah itu kan berarti supaya apa basis kita membuat kebijakan mengelola Ya. anggaran ya ketika berkata-kata bertindak itu memang punya basis dan data yang jelas seperti itu Mbak. Oke, Pak Nailul, mungkin Anda ingin menambahkan bagaimana Anda menanggapi tadi Pak Agung bilang kalau misalnya orangnya tepat, tentu ini pasar akan rebound. Ya,
Jadi seperti ini, Mbak, bahwa kehadiran Menkyu ya, ini kan juga dilihat sebagai sosok yang menentukan juga dari sisi persepsi investor. Nah, kalau kita terkait sama IHSG ataupun terkait dengan rupiah gitu kan, tentu ini butuh Menkyu yang memang itu dikenal baik oleh investor, terutama investor di luar. Kita nggak bisa memungkiri lah bahwa di kita sendiri ketergantungan dolar juga masih cukup tinggi gitu kan. Kita butuh dolar untuk apa? Untuk tadi perdagangan ekspor impor dan sebagainya itu tetap kita butuh dolar. Makanya kita butuh nih sebenarnya sosok Menkyu yang dipercaya oleh pasar itu untuk bisa mengelola fiskal dengan baik. Nah, kemudian ini kan kalau kita lihat profil ya dari Menku yang sebelumnya Mbak Ani ya, Bu Sri Mulyani itu yang sangat populer di kalangan investor, tiba-tiba itu diganti oleh ya Pak Purbaya yang mohon maaf aja itu juga belum terlampau dipercaya oleh investor. Nah makanya kalau kita lihat sebenarnya kan Pak Purbaya itu kan kemarin ke ke US dan sebagainya itu kan bertemu dengan investor dan sebagainya itu pun tidak mendapatkan hasil yang positif. Artinya apa? Artinya memang ini ada kepercayaan dari investor yang kurang terkait dengan sosok Menkyu yang sekarang. Nah, makanya ini juga sebenarnya sangat-sangat berpengaruh ketika nanti apabila jadi reshuffle ataupun Pak Purbaya itu mundur, tentu pemilihan siapa penggantinya itu sangat-sangat krusial. Nah, menurut saya pribadi sebenarnya ini juga harus dari sisi ya tadi kalangan dari akademisi pasti ya, dari ekonomi dan sebagainya, dan juga dipercaya mempunyai hubungan yang kuat dengan lembaga internasional, dengan investor asing dan sebagainya, sehingga ini bisa membuat kepercayaan investor itu masuk ke ke dalam negeri dan mengalirkan investasinya di dalam negeri sehingga rupiah kita menguat. Nah, itu kan sebenarnya adalah beberapa hal yang memang bisa kita bilang bukan bukan requirement ya, tapi itu kemampuan dari Menkyu ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini bagus loh fundamental ekonominya. Nah, yang kedua adalah ini akan sangat terkait sekali dengan beberapa tindakan ataupun ya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu yang menurut saya sangat disayangkan itu adalah terkait dengan ya minimnya informasi di dalam APBN kita. Kalau dulu ketika zamannya Bu Sri Mulyani ya, itu APBN kita itu dibuat laporan secara rinci, kemudian itu bisa diakses oleh publik dan juga itu dibuat sebagai dasar investor itu untuk menganalisis bagaimana fiskal kita dikelola dengan baik atau buruk. Nah sekarang kalau kita lihat dokumen-dokumen seperti ini sangat jarang sekali kita temukan. Ini yang akhirnya membuat analisis ataupun analis-analis di dalam negeri maupun luar negeri kesulitan untuk menganalisis bagaimana tata kelola fiskal kita ini dilakukan dengan prudent atau tidak gitu. Oke. Nah, inilah yang memang bisa kita bilang salah satunya dari faktor itu yang menurut saya ini menjadi ya faktor investor itu menentukan apakah mau masuk ke Indonesia atau tidak. Oke, oke. Saya kembali lagi ke Pak Agung. Pak Agung, jadi Anda bisa melihat saat ini apakah yang dibutuhkan pasar itu sebenarnya lebih ke pergantian figurnya atau sebenarnya lebih ke kepastian arah kebijakan, Pak? Dua-duanya ya Mbak ya. Tapi kan semua itu diawali dari figur gitu ya. Nggak mungkin kita tiba-tiba dapat sebuah kebijakan tanpa figur yang punya rekam jejak yang jelas gitu. Ya. Nah, pasar membutuhkan keduanya. Figurnya iya, tapi kebijakannya seperti apa gitu. Ya kalau saya sih tadi ya, kalau bisa yang moderat, yang transisional gitu ya, jangan terlalu ekstrim gitu. Ya karena butuh waktu. Ini kan pemerintahan baru berjalan 1,5 tahun. Sesuatu yang ekstrim itu akan dalam tanda petik menggoncang kan, membuat shock ya. Dan saya kira itu nggak terlalu
positif direspon ternyata gitu. Jadi kita harus berganti mode gitu, berganti cara gitu. Bukan merubah tujuan kita, ini soal cara buat saya gitu. Jadi kalau caranya ini kurang soft, kurang smooth, ya reaksinya kan akan ekstrim juga gitu. Nah, siap nggak kita? Dalam artian rakyat gitu loh. Nah, ternyata rakyatnya belum sepenuhnya siap. Jangan dilanjutkan dulu nih. Ya. Kasih dulu Mbak Tata, Mbak Nailul, saya istirahat bernafas dulu kan. Kalau digenjot terus, ini bahaya gitu ya. Dalam artian ya stabilitas politik kita yang tadinya kondusif bisa terganggu. Ya, nah kalau ada pertemuan antara stabilitas politik dan ekonomi yang terganggu, itu bahaya. Ya, ini sekarang yang terganggu ekonominya nih. Nah, saya khawatir kalau ini nggak tertangani dengan baik, Mbak Tata, ini bisa berlanjut ke politik. Hmm. Nah, karena apa? Karena kan teriakan-teriakan itu semakin nyaring kita dengar di timeline kita, di sosmed kita, semacam itu. Nah, jangan sampai ini tumpah ruah di jalan, di offline, ya, Ya. dan itu bisa berakses kemana-mana. Nah, sebelum sampai ke sana, nah shortcutnya tadi reshuffle lah dilakukan, carilah figur yang punya rekam jejak, yang tadi Mas Naru udah bilang ciri-cirinya juga gitu. Kalau saya tadi kan sebut nama itu, ya, bagaimana bisa menenangkan pasar, statementnya adem, ya kebijakannya jelas, transparansinya oke, akuntabilitasnya juga, ya. Kalau APBN susah diakses datanya kan itu repot, bahaya kan gimana orang tahu kita. Maksudnya dunia yang seperti sekarang terkoneksi, terintegrasi satu dengan yang lain gitu. Gak bisa kita kemudian semuanya dalam tanda petik kurang transparan, kurang akuntabel. Ya, ya mungkin satu waktu dalam jangka pendek bisa dikondisikan, bisa dikonsolidasikan. Tapi dalam jangka menengah dan panjang, efeknya sekarang. Nah, jadi maksud saya dirubahlah itu, diperbaiki. Ya, jadi pembenahannya bukan hanya soal komunikasi, tapi soal substansi juga. Ya, bagaimana cara kita mengelola anggaran, cara kita mengelola kebijakan, cara kita berkomunikasi, ya cara kita kemudian memahami situasi-situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Karena publik hari ini terus berteriak, dan teriakan itu pada satu momen bisa berubah. Ya, bukan lagi di timeline tadi. Nah, sehingga sebelum sampai ke sana, pemerintah harus bergegas, ya tim ekonomi harus paham kondisi. Kalau memang dirasa ini sudah tidak terkontrol, karena saya dapat dalam beberapa waktu data dari teman-teman juga, ya, ambang batasnya itu 18.500 Mbak Tata. Oke, Ya, sekarang sudah 18.000. tinggal 500 Gitu. lagi berarti, Pak. Betul, dan itu bisa satu hari loh. Apa namanya, rush dan terbang semacam itu. Jadi maksud saya, karena dia semakin dekat nih angka psikologis batas yang dalam tanda petik bisa ditangani oleh pemerintah, ya otomatis caranya geraknya nggak bisa lagi biasa menggampangkan semacam itu. Ya sense of crisisnya harus muncul. Kita harus berubah, berbenah dan seterusnya. Tapi kalau sense of crisis hanya dirasakan oleh rakyat, Menteri Keuangannya masih bisa senyum ya, masih bisa masih kuat, masih oke, itu maksud saya nggak dapet kita feel-nya gitu loh. Pasar juga ataupun orang yang udah ngenes, gimana ini? Seperti itu. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan angka batas psikologisnya di 18.500. Jadi seperti apa sebenarnya dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini, mengingat sebenarnya pemerintah tuh masih optimis juga dengan hal ini. Kita bahas, tapi kita jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian.
tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Breaking News Kompas TV kami lanjutkan saudara bersama saya Tata Nova Siliana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah isu Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan memundurkan diri dari kursi Menteri Keuangan. Mensesnek menegaskan rumor Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mundur dan diganti tidak benar. Prasetyo bilang belum ada rencana pergantian posisi Menkyu. Prasetyo juga mengatakan sebelumnya Purbaya membantah rumor yang beredar. Ia juga memastikan pemerintah tengah memperkuat kebijakan ekonomi. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga kan. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Rupiah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Kamis sore melemah di Rp18.020. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sepanjang Mei 2026 berada di kisaran Rp17.300 hingga Rp17.800 per dolar Amerika Serikat, belum tembus Rp18.000 per dolar. Pada Selasa 2 Juni, nilai tukar rupiah di level Rp17.863. Rabu 3 Juni di level Rp17.931 dan Kamis sore ditutup pada level Rp18.020 per dolar. Menteri Sekretaris Negara Prastyo Hadi menyebut Presiden terus memantau situasi terkini terkait nilai tukar rupiah. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Pemerintah masih optimistis rupiah bisa kembali menguat. Ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya saya sebutkan itu. Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menyebut, nilai tukar rupiah seharusnya paling tinggi berada di level 17.600 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah diminta memperkuat mitigasi dan membenahi kebijakan fiskal. Nah, persoalannya ini bukan sekedar fundamental ekonomi saja, karena dari sisi nilai rupiah sudah under value. Maka saya sungguh berharap sejak awal ada sinergi bauran fiskal dan moneter dalam forum KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Manfaatkan itu sebaik-baiknya sambil mulai membenahi tata kelola kita di kebijakan fiskal. Bank Indonesia menyebut pelemahan nilai tukar dolar masih dipengaruhi tensi geopolitik Timur Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan sambung lagi dialog bersama kedua narasumber saya. Ada Pak Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, dan juga Pak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selyus. Bapak-bapak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Jadi selain kita membahas tentang isu reshuffle dan juga lain-lain, kita juga melihat bagaimana tentang konflik global yang terus masih berkembang di tengah situasi kita yang ekonomi ini juga tentu lagi tidak baik-baik aja. Jadi seberapa rentan Indonesia ini terhadap gejolak politik ini, Pak, di tengah situasi ekonomi kita yang sebenarnya sekarang juga makin memprihatinkan begitu. Coba saya ke Pak Agung dulu, silakan Pak. Iya, situasi global kan nggak bisa kita kontrol, Mbak Tata ya. Karena kan ya di Eropa ada Rusia sama Ukraina perang, sekarang Iran dengan Amerika dan Israel semacam itu. Sehingga geopolitik ya, kemudian geoekonomi itu memang otomatis akan selalu berubah, akan selalu terjadi. Nah, kita yang harusnya menyiapkan mitigasi ya, pencegahan supaya tidak terkena dampak. Nah, Presiden selama ini sudah melakukan politik luar negeri yang atraktif ya, bebas, aktif, berselancar ke banyak poros semacam itu, dan kita bisa dalam tanda petik survive gitu. Nah, sayangnya di tingkat domestik yang tidak terkonsolidasi dan terkondisikan ekonomi kita semacam itu. Jadi kalau saya ditanya pengaruh global pasti ada yang membuat sekarang nilai tukar IHSG maupun yang lain jadi turun, tapi lebih banyak ya pengaruhnya dari dalam negeri semacam itu, soal bagaimana ya pemerintah mengelola fiskalnya, ya mengelola kebijakan-kebijakan populis yang memakan anggaran besar itu. Nah, dan ternyata memang orang-orang yang dipercaya oleh presiden itu bermasalah gitu. Nah, ini kan nggak boleh terulang lagi.
Ya, sehingga ke depan orang-orang yang memang mengelola anggaran jumbo ini benar-benar harus punya track record gitu supaya kita tidak terjebak lebih dalam lagi semacam itu. Jadi saya merasa bahwa geopolitik, geoekonomi di global ya itu dengan alaminya akan terus dinamis berubah. Nah, kita cukup piawai di sana ya, tapi di dalam negeri ini kita harus benahi betul gitu hal-hal elementer yang itu menjadi pondasi kita dalam berbangsa, bernegara. Saya tadi senang tuh lihat statement Mas Prasetyo Hadi, Mensesnek gitu ya. Menenangkan kan statementnya, Oke. mengademkan gitu. Cuman kan beliau bukan Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara. Saya berharap Pak Purbaya itu belajar dari Mas Prasetyo Hadi gitu. Bagaimana cara berkomunikasi ke publik, merespon pasar, merespon aspirasi wartawan, yang memang itu bisa mengademkan, yang membuat mereka yakin, percaya. Karena Pak Purbaya secara kompetensi nggak, ya saya kira nggak ada soal gitu. Tapi karena tidak match antara kompetensi dengan yang dia komunikasikan, ya sekaranglah salah satu efeknya semacam itu. Nah, saya kira pun kalau beliau dipertahankan, ya cara beliau berkomunikasi harus dibenahi. Yang paling mudah ya tadi sama Mas Pras ininya apa namanya belajarnya gitu supaya tadi wartawan juga tenang, adem, yakin, percaya. Oh, ya sudah seperti itu. Jadi saya berharap demikian. Kemudian yang kedua memang harus diakui juga bahwa ya geopolitik, geoekonomi ini nggak bisa kita jadi sandaran alasan terus, Mbak Tata. Ya, karena yang menyebabkan ini bukan hanya itu masalahnya. Ya, dan saya apresiasi juga ya ketika Presiden mengganti kepala BGN, penegak hukum masuk dan seterusnya. Nah, ini bisa menjadi presiden juga bahwa semua menteri tak ada yang imun dari reshuffle. Hmm. Karena Pak Dadan yang pernah dekat dengan presiden pun tergantikan semacam itu. Ya, apalagi Pak Purbaya, apalagi Bapak Ibu yang lain semacam itu. Sehingga pesan ini harus ditangkap oleh semua pembantu presiden bahwa mereka diawasi oleh publik selain oleh presiden. Diawasi oleh orang-orang yang dipercaya presiden untuk mengevaluasi kinerja mereka semacam itu. Karena ini penting. Jangan merasa karena dekat presiden, ya kemudian banyak kemudian berkontribusi, kemudian tidak ditelusuri, ya kelakuannya, kebijakannya, apa yang mereka lakukan selama ini. Nah, saya mengapresiasi itu dan berharap ini sebagai langkah positif untuk meyakinkan pasar, membuat ya situasi ekonomi kita menjadi lebih baik. Asal ya orang-orang yang ditunjuk Pak Mbak Nani, Pak Trenggono, ya Ibu Agustina di BGN yang baru, itu bisa sesuai harapan kita semua. Seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Nailul Huda. Pak, jadi di tengah situasi gejolak geopolitik saat ini, jadi seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita tentu di tahun 2026 ini? Karena memang tidak hanya statement yang disampaikan oleh Mensesnek, Pak Purbaya juga begitu. Dan memang nampaknya memang masih optimis dari statement-statement yang diberikan. Ya, nah, ya kita sebenarnya memaklumi ya bahwa ketika pemerintah pasti akan nadanya akan optimis gitu kan. Tapi yang jelas adalah itu pemerintah juga harus realistis terkait dengan data di lapangan seperti apa. Saya selalu mengingatkan bahwa ada satu fenomena Chilean paradox di Chile ya, itu di mana pertumbuhan ekonomi itu bagus dan sebagainya. Tapi ketika ada kenaikan tarif metro kala itu menjadikan dari sisi ekonomi maupun sosial itu langsung ya bisa kita bilang langsung turun gitu. Nah, begitu juga ketika kita berbicara terkait dengan data gitu ya, data bahwa ya bisa kita bilang pemerintah mengklaim 5,61% di kuartal 1 pertumbuhan ekonominya, tapi satu sisi pertumbuhan ini yang diklaim tinggi itu tidak terasa sampai ke masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, ini kan yang memang membuat ada anomali sebenarnya ketika pertumbuhan ekonomi itu relatif tinggi, tapi di masyarakat itu mencari kerja susah dan sebagainya yang pada akhirnya ini membuat keyakinan dari sisi investor terkait dengan data yang disampaikan oleh pemerintah itu juga tengah memudar. Nah, ini jangan sampai sebenarnya terjadi lagi kasus-kasus seperti di Argentina, Yunani dan sebagainya yang memang ada manipulasi data gitu, manipulasi data untuk menutupi kekurangan pemerintahan mereka saat
itu. Jadi kita berharap itu tidak terjadi di Indonesia ya. Meskipun kalau kita lihat dari sisi data yang sudah dikeluarkan, itu kita bisa bilang itu banyak klaim-klaim yang keliru juga. Nah, yang kedua adalah sebenarnya Mbak, ini kan kalau boleh kita lihat ya, Pak Pak Purbaya, karena kita akan ngomongin Pak Purbaya di malam ini ya. Ya. Nah, Pak Purbaya itu kalau boleh saya bilang di awal-awal itu juga sudah melakukan kayak pernyataan yang offset dan sebagainya. Saya masih ingat sekali ketika di DPR Pak Purbaya menyampaikan, kenapa sih pertumbuhan ekonomi kita 5% terus dan sebagainya. Beliau menyampaikan ini kesalahan dari kebijakan ekonomi masa yang lalu atau menteri yang lalu dan sebagainya, atau yang langsung menyerang dari sisi Bank Indonesianya. Nah, ini kan sebenarnya tidak layak untuk keluar dari mulut seorang Menkyu sebenarnya. Makanya ini banyak diprotes dan sebagainya. Nah, eh, pada akhirnya ini kan Pak Purbaya juga harus ya bisa kita bilang harus bilang iya terkait dengan program presiden gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kekhawatiran terkait dengan rupiah, capital outflow dan sebagainya, itu sudah terjadi di awal tahun. Saya ingat banget ketika awal tahun, ketika Fitch, kemudian Moody's itu menyampaikan bahwa ada mereka bukan menurunkan ya, tapi untuk outlook-nya itu dari stable ke negatif. Nah, ketika mereka menyampaikan hal tersebut, itu juga dilandasi dengan kekhawatiran mereka terkait dengan pengelolaan fiskal. Nah, mereka sampaikan bahwa di situ ada MBG yang menyedot dana besar, kemudian satu sisi penerimaan negara yang sedang tidak baik-baik saja, itu menyebabkan defisit anggaran kita itu meningkat di tahun 2025, bahkan di tahun 2026 diprediksi sama mereka itu juga meningkat relatif tajam. Nah, makanya ini yang membuat investor itu ya tidak mau bahkan kabur dari Indonesia gitu kan. Saya ingat banget Mbak Tata tahun lalu ataupun tahun-tahun sebelumnya ketika awal tahun itu digunakan pemerintah untuk mencari hutang sebenarnya. Ya. Makanya kalau kita lihat untuk penawaran SBN, Sukuk dan sebagainya itu dilakukan di bulan Januari, Februari sampai Maret. Nah, sebenarnya ketika sampai Maret ini kan sudah kelihatan tuh sebenarnya ada hutang berapa, ada pendapatan dari pajak SPT tahunan yaitu berapa, sehingga untuk program pelaksanaan sepanjang tahun itu sudah ketakar gitu. Nah, kalau kita lihat di awal tahun di kuartal 1 lah ya, itu ternyata untuk SBN kita itu yang biasanya oversubscribe itu sekarang ada subscribe tuh. Nah, ini yang terjadi. Artinya apa? Artinya kita mengeluarkan hutang pun bagi investor itu tidak menarik. Saya ingat di awal tahun ini pemerintah mengeluarkan Samurai Bond. Samurai Bond itu targetnya itu sekitar 100 triliun. Tapi yang cuman didapatkan itu sekitar 18 triliun. Sangat jauh sekali dari target. Nah, karena apa? Karena lagi-lagi selain dari tarik-menarik untuk dolar di Amerika, Jepang, dan sebagainya, ini juga terkait sama bagaimana investor itu melihat tata kelola fiskal kita yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini kan masyarakat investor itu kan melihat secara rasional ya, bahwa tahun ini ada pembayaran hutang itu sekitar 830 triliun untuk hutang pokoknya. Nah, hutang pokok ini kan biasanya ditutupi dengan melakukan hutang. Jadi kita sebutnya refinancing gitu kan. Kita membayar hutang dengan hutang. Nah, satu lagi itu samping kita harus membayar hutang pokoknya, kita membayar juga bunga hutangnya. Nah, bunga hutangnya itu di APBN kita itu sekitar 599 triliun. Saya katakan 600 triliun lah ya. Itu jadi ada sekitar 1.400 triliun yang harus tersedia itu baik melalui pajak ataupun melalui penerbitan hutang baru. Nah, sedangkan hutang baru itu dia istilahnya tidak laku, maka ini bisa berbahaya nih untuk membayar hutangnya lagi. Makanya kita sampaikan sangat berpotensi sekali terjadi default gitu. Bahkan kalau kita lihat Mbak Tata ya, ketika Pak Purbaya itu terbang ke Amerika, IMF itu sudah menawarkan bantuan sebenarnya. Nah,
yang mesti menarik sebenarnya nih, bahwa IMF itu kan sebenarnya yang jadi anggota itu kan bukan pemerintah eksekutif ya, tapi kan perbankan kan sebenarnya kan. Sorry, bank sentral kan. Nah, tapi bank sentral ini kan juga bisa kita bilang kepemilikannya itu dari sisi pemerintah juga ada di situ. Nah, makanya IMF itu menawarkan hutang ke pemerintah itu karena melihat dari sisi perbankan bank sentral pun itu ada masalah. Makanya langsung ditawarkan kepada pemiliknya. Makanya inilah yang kemarin kita sebut apa sih yang ditawarkan sama IMF, terus kemudian publik seolah euforia terkait dengan Purbaya yang menolak tawaran dari IMF tersebut. Padahal IMF pasti akan melihat ada sesuatu yang bermasalah dalam hal apa? Dalam hal sistem keuangan kita. Yang itu bersumbernya dari sisi fiskal. Makanya ini yang kita lihat bisa terjadi di Juni ini itu adalah kegagalan bayarnya. Karena 830 T Mbak, dan itu paling besar tahun ini, dan di belakang itu sekitar 1400 T. Dan kalau kita lihat DSR itu debt service ratio, kemampuan bayar kita kalau kita pakai dari sisi pajak itu ternyata ya bisa kita bilang sudah lebih dari 25%. Artinya dari 25% collecting pajak itu digunakan untuk membayar bunga. Nah, kalau kita jumlahkan lagi bunga sama plus pokoknya itu sekitar 45%. Jadi gini, kalau kita nggak bisa berhutang, kita membayar bunga hutang dan hutangnya itu menggunakan uang pajak kita, maka 45% dari pajak itu digunakan untuk membayar itu saja. Makanya ini mempersempit ruang fiskal kita. Nah, inilah yang memang dilihat sama investor itu sesuatu yang sudah dalam tanda bahaya. Makanya ada capital outflow, investor luar nggak mau masuk ke sini gitu kan, yang pada akhirnya membuat permintaan dolar menguat dan melemahkan rupiah di satu sisi. Oke, baik. Yang tadi juga saya sorotin Pak dari Pak Nailul Huda mengatakan jadi pemerintah harus realistis dan lain-lain. Jadi Anda melihat apakah sejauh ini memang benar-benar apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya tidak sesuai dengan fakta lapangan? Ya, kita sudah sampaikan dari tahun lalu Mbak, ketika ada campaign Indonesia Gelap misalkan di awal tahun lalu, bahwa kita sudah melihat dari sisi masyarakat ya, itu di mana IKK itu menurun, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi indeks perdagangan retail itu menurun, kemudian dari sisi beberapa indikator lainnya itu juga menurun. Ini menunjukkan sebenarnya sudah dalam keadaan bahaya. Tapi lagi-lagi pemerintah baik itu Purbaya ataupun Prabowo sendiri itu menyampaikan bahwa Indonesia itu tidak gelap gitu. Nah, ini yang memang kalau boleh saya sampaikan, apa yang diklaim oleh pemerintah itu hanya untuk ya bisa kita bilang bukan menenangkan ya, tapi justru itu mengaburkan fakta. Karena faktanya adalah di lapangan kita semakin susah dan sebagainya, kita mendapatkan pekerjaan itu semakin sulit dan sebagainya. Itu yang terjadi di lapangan gitu kan. Dan saya rasa sebenarnya tahun lalu ataupun ya beberapa tahun terakhir lah ya, job fair itu meledak dan sebagainya. Saya kemarin ada video lewat di beranda saya itu menunjukkan untuk dia bekerja sebagai pramusaji di satu restoran lah ya, itu luar biasa untuk yang daftar. Artinya itu adalah demand dari pekerjaan itu dia meningkat, tapi satu sisi supply untuk pekerjaan itu sendiri itu rendah gitu. Nah, ini akhirnya banyak masyarakat yang berebut di situ. Nah, inilah yang kita sampaikan ke pemerintah, tapi pemerintah nampaknya lebih memilih mendengarkan apa yang memang ingin didengarkan saja. Ini yang sering kita sampaikan, yang kita salah kaprah sebenarnya. Satu hal lagi sebenarnya ini saya sampaikan di sini ya, bahwa di berbagai media
sosial ada influencer yang bilang bahwa rupiah melemah, it's not worry, karena ekspor kita akan meningkat. Itu sesat sebenarnya. Tapi itu lagi-lagi itu yang diinginkan oleh pemerintah seperti itu gitu. Kita bisa sampaikan itu sesat gitu kan. Karena apa? Karena ketika rupiah melemah itu udah pasti untuk barang yang diimpor itu akan lebih mahal. Ketika lebih mahal, maka biaya produksi juga akan lebih mahal. Nah, bagaimana caranya ketika biaya produksi lebih mahal ini bisa berdampak positif di kita? Itu kita nggak ketemu gitu. Makanya kita sampaikan juga, mungkin ini juga mungkin bisa di rerun ataupun ditanyakan ulang gitu. Kita selalu sampaikan bahwa anggapan terkait dengan rupiah yang melemah terhadap dolar itu bisa membawa positif, itu adalah anggapan yang menyesatkan. Itu aja mungkin saya, Mbak. Oke, Pak Agung, jadi kalau menurut Anda seperti apa komunikasi yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah? Tadi Anda menyatakan kalau misalnya tenang juga mendengar Pak Mensesnek begitu ya, tenang juga mendengar Pak Purbaya. Tapi dari tadi saya juga melihat Anda nampaknya juga tenang mendengar Pak Nailul Huda ya menjelaskan. Jadi bagaimana Pak bentuk komunikasi yang harus diterapkan? Ya, saya kira yang pertama empati ya Mbak ya. Itu penting ya, merasakan apa yang dirasa masyarakat. Supaya apa? Supaya pemerintah tahu apa yang harus menjadi prioritas bagi kebijakan yang ia buat semacam itu. Jadi sisi empati itu yang terkadang luput ataupun absen ketika pemerintah ataupun ya bagian dari pemerintah berkomunikasi di hadapan publik semacam itu. Kalau nggak ada istilah menggampangkan, serok sana, serok sini, ya. Kemudian juga aman, kita kuat, kita ini, maksud saya, ayolah gitu. Ini udah begini kondisinya, kita harus lebih empati gitu. Yang kedua lebih persuasif gitu. Persuasif di sini lebih, ya istilah saya apa ya, mengajak atau mempengaruhi publik untuk memang benar-benar ya melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Tapi dengan catatan pemerintah melakukan itu dulu gitu loh. Jadi ketika ngomong efisiensi ya pemerintah harus efisien dulu. Ya jangan korupsi besar-besaran. Ya jangan mewah-mewahan gitu loh. Jadi ini rakyatnya disuruh efisien tapi di atas berkebalikan gitu. Nah ini kan lucu jadinya. Nah terus yang ketiga selain empati, persuasif, yang menurut saya yang paling penting sebenarnya transparan Mbak. Oke. Ya ini pokok ini. Ya tadi basisnya data, fakta. Ya siap di cross check, siap buka-bukaan. Ya karena pasar itu nafasnya di sana, transparansi akuntabilitas. Ya, buka itu APBN kemana aja sih uangnya. Ya, buka itu anggaran MBG, anggaran koperasi desa. Kalau memang nggak bisa dipertanggungjawabkan sama menterinya, ya sama wakil menterinya, kepala badannya, stop dulu. Ya, tahan dulu. Ya tadi kata Mas Nailul, kita mau bayar utang 1.400 T. Utang pokok sama bunganya, saya aja dengarnya udah pusing, Mas. Gak kebayang saya. Aduh. Oke, ini kan berarti ada skala prioritas yang harus direlaksasi Mbak Tata ya. Gak bisa kita jor-joran terus gitu ya. Kalau memang kita memang dalam kondisi dalam tanda petik ya kurang sehat gitu ya istirahat dulu gitu. Istirahat dulu. Jangan jangan olahraga berat-berat gitu. Jangan apa ya, sur sendiri, asik sendiri gitu, bahaya gitu. Nanti sakitnya nggak sembuh yang ada kolaps kan gitu. Jadi kalau saya komunikasi yang saya maksud lebih ke sana, empati, persuasi, transparan. Nah di luar itu semua, ya ini harus punya dalam tanda petik nih manajemen tim yang bagus ya. Ya maksud saya Pak Presiden nggak bisa jadi Superman terus gitu. Kita butuh super tim. Nah dan itu semua dimulai dari ya misalkan tim ekonomi sebagai pondasinya gitu. Karena kita membuat kebijakan, karena kita punya aktivitas banyak di publik ya untuk memastikan bahwa masyarakat kita terakomodir, terfasilitasi semacam itu. Jadi mau nggak mau ya super timnya ya harus benar-benar ya dream team gitu, bisa apapun situasinya, krisis, normal, biasa, ataupun di tengah krisis, di tengah normal semacam itu. Dan harus selalu saling berkomunikasi, berhubungan gitu, saling menguatkan. Kalau memang misalkan nggak jadi reshuffle, ya BI, Kemenq, ataupun OJK, ataupun Kemenko Perekonomian, ya harus menunjukkan bahwa mereka memang masih layak untuk dipertahankan, tidak boleh diganti gitu.
dan itu ditunjukkan dengan hal-hal yang nyata, ya. Rupiah kita mulai membaik, rebound gitu ya, IHSG juga pulih, harga-harga mulai stabil. Kan publik mendapatinya sesederhana itu, Mbak. Ya, ya. Misalkan saya makan makan di warteg tadi Mas Nailul di awal menyampaikan di awal, nih warteg belinya menu yang tier 2. Kalau saya gampang Mas, saya tetap di tier 1 tapi nasinya dikurangi, lauknya dikurangi, semuanya dikurangi. Saya nggak komplain sama yang jual karena saya suka makan di kantin karyawan gitu, ya kan. Tuh di warteg juga di angkringan di mana, kok ini malah segini? Saya bilang, iya maklum Mas, ini dolar naik kata dia gitu. Loh, hubungannya apa? Ya berhubungan, saya cuma nguji kan. Berhubungan, kita kena nih plastik mahal. Jadi saya kalau mau beli apa-apa gorengan ya udah Mas pakai bungkus ini, bungkus kertas ujian ya, sama bungkus kertas apalah tuh. Ya jadi berubah semuanya. Seperti itu. Tadi saya beli sate Padang misalkan. Biasanya ada daunnya, ini langsung kertas semuanya. Oke. Bilang, "Wah, ini kerasa juga ini." Ya, sate Padang saya langsung kena kertas gitu kan, kertas yang warna coklat itulah, kertas pembungkus. Nggak ada anunya mungkin karena habis, mungkin stoknya dikurangin, entah apa gitu kan. Jadi maksud saya ini hal-hal yang menurut saya sederhana, tapi langsung kita rasakan gitu. Nah, ini kan butuh solusi. Nah, maksud saya empati tadi, ya kemudian persuasif, transparan, itu di hal-hal semacam itu. Ya, maksud saya supaya pemerintah paham nih yang dihadapi rakyat begini gitu. Supaya jangan di atas langit terus gitu kan. Ya. Aman, makro ini. Rakyat gak makan angka itu, rakyat makan yang tadi saya bilang. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi nampaknya dari situasi saat ini sudah langsung dirasakan ya Pak Agung ya secara real ya, dari makan sate Padang yang terkena langsung sama kertasnya tanpa ada daun dan lain-lain. Semakin menarik perbincangan kita, tapi kita jeda sejenak Pak, tetap di Breaking News Kompas TV. Yuk. Tidak ada rencana pergantian. 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 Tidak ada rencana pergantian.
tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Tidak ada rencana pergantian. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Agung Baskoro dari Direktur Eksekutif Trias Politika dan juga Pak Nailul Huda dari Direktur Ekonomis Helios. Bapak-bapak, tentu kita juga membahas hal yang tidak kalah penting langsung kepada intinya. Lantas di tengah situasi yang seperti ini, apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menghemat anggaran ini? Karena tadi sebelumnya juga Pak Nailul Huda sudah menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya hutang yang kita miliki begitu. Jadi langkah yang bisa dilakukan dalam situasi ini apa, Pak Nailul? Silakan. Ya, yang pasti gini Mbak, kita selalu sampaikan ini bukan hanya terkait dengan penerimaannya. Penerimaan pasti itu harus didorong lebih positif. Nah, yang harus dilakukan juga adalah mengefisiensikan belanja negara sebenarnya. Atau bisa kita bilang cut belanja negara yang memang itu tidak diperlukan. Misalkan saja untuk MBG itu kan 335 triliun. Tapi kita dengar juga itu sudah akan dihemat 68 triliun dan akan dihemat lagi. Jadi itu suatu yang positif meskipun ya kita yang inginkan adalah evaluasi secara total dihentikan terlebih dahulu sehingga ini bisa menghemat banyak. Hitungan saya ketika kita ingin defisit fiskal kita terhadap APBN di bawah 3%, untuk yang dikurangin itu sekitar 140 triliun. Nah, kalau misalkan dari DPGN itu dia ataupun MBG itu bisa menghemat 60 sampai 80 triliun itu juga masih kurang. Makanya kita dorong itu penghematannya jangan setengah-setengah gitu kan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan pembiayaan ataupun ya perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini kan ya bisa kita bilang salah satu presiden yang hobi banget ke luar negeri gitu kan. Nah, kita sampaikan bahwa ya itu sebenarnya hak dari presiden untuk pergi kemana dan sebagainya gitu kan. Tapi yang jelas adalah itu juga harus melihat kondisi fiskal kita juga. Kita tengah menghadapi kondisi fiskal yang tidak sedang baik-baik saja, ada priority yang harus didahulukan. Ini yang harus difikirkan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum ya tadi ya meskipun ya Pak Seskap ya tadi itu sampaikan bahwa sudah mengkat jumlah rombongan dan sebagainya, tapi ketika kuantiti frekuensi dia ke luar negeri itu lebih sering, maka ya sama aja bahkan bisa lebih mahal gitu kan. Makanya ini kita selalu sampaikan bahwa ya kalau misalkan dari pejabat menteri ataupun yang dari sisi Pemda itu dihimbau tidak ke luar negeri dan sebagainya, itu harus dimulai dari pemimpin yang paling tertingginya. Dalam hal ini adalah Pak Prabowo itu sendiri. Dan saya rasa sebenarnya ada beberapa perjalanan yang memang itu diklaim ya. Kan pemerintah selalu mengklaim ya. Kita kemarin terakhir misalkan, saya ini ingin membantah klaimnya si Teddy ya bahwa itu menghasilkan 2.400 investasi asing yang masuk ke sini.
Nah, padahal kalau kita lihat di sepanjang tahun 2025 itu cuma masuk 900 triliun untuk FDI. Di tahun 2024 akhir untuk periodenya Prabowo itu cuma sekitar 250 T, dan di kuartal 1 itu sekitar 250 T juga. Artinya di situ cuma sekitar 1.300-an T yang dia FDI yang masuk dari kunjungannya Prabowo. 2.400 itu secara total gitu. Makanya ini yang perlu dibantah dari pernyataannya Teddy gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga itu kan juga baru klaim sebenarnya, Mbak. Prabowo ke luar negeri bawa oleh-oleh komitmen investasi, tapi tidak pernah terrealisasi dengan optimal. Kita mengacu kepada datanya Bank Indonesia. Data Bank Indonesia itu selalu mencatat ada aliran investasi masuk secara langsung untuk sektor real. Itu ada semuanya di situ. Dan yang dicatat oleh Bank Indonesia itu hanya sekitar 350 sampai 400 T di tahun 2025. Tahun 2025 data dari BKPM itu menyebutkan 900 T. Itu komitmen. Yang disebutkan telah Teddy itu komitmen, bukan realisasi investasi. Makanya kita buka-bukaan data saja lah, bahwa ya pemerintah selalu menyampaikan data yang tidak benar, data yang salah boleh kata saya bilang, itu dan diklaim sebagai keberhasilan pemerintah itu sendiri. Makanya ini yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika pemerintah menyampaikan data yang tidak kredibel dan benar, maka ini akan berakibat panjang kepada kepercayaan masyarakat dan juga investor. Oke, Pak Nailul Huda, tadi Anda juga menyebutkan kalau misalnya terkait dengan efisiensi belanja negara dan lain-lain. Tapi koreksi kalau saya salah, kita juga ingat kalau dari awal kepemimpinan Pak Prabowo juga memang sebenarnya efisiensi sudah dilakukan begitu. Berarti menurut Anda efisiensi yang dilakukan sejauh ini masih belum juga, Pak? Karena tadi Anda menyebutkan kalau MBG aja dipotong sekitar 80 triliun aja itu masih kurang. Iya. Efisiensi itu akan sukses ketika dari defisit anggaran itu terkendali. Nah, ketika kita menyimak defisit anggaran tahun lalu yang sekitar 2,92% dari GDP, artinya efisiensi yang dilakukan di awal tahun itu juga tidak banyak berpengaruh terhadap defisit fiskal kita. Nah, jangan lupa Mbak, ini kan juga ada cerita menarik juga ya terkait bagaimana 2,92% itu terbentuk gitu kan. Itu kan juga ada ijon-ijon pajak, ijon-ijon cukai dan sebagainya. Terus kemudian dari sisi belum adanya kompensasi terhadap BUMN kita yang belum terbayar, itu kan menyebabkan ya dari satu sisi penerimaan kita baik, belanja kita hemat, tapi sejatinya itu data yang palsu. Makanya ini yang telah saya sampaikan, bahwa ya efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo itu seharusnya mengarah kepada kondisi defisit fiskal kita yang lebih baik. Tapi ketika itu lebih buruk, maka efisiensinya ya sama aja bohong gitu kan. Maka di tahun kemarin juga sudah banyak juga 50 T hanya untuk MBG gitu kan. Nah, tahun ini itu sekitar 268 sampai 335 T yang disiapkan untuk MBG, dan juga itu kemudian dikurangi lagi kan. Nah, sebenarnya ini kan juga tanda nih sebenarnya. Nah, ini yang saya takutkan sebenarnya Mbak Tata, bahwa ketika tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya, kita mengalami undersubscribe untuk hutang, kemudian juga kita dari satu sisi defisit fiskal membengkak dan sebagainya. Yang saya takutkan adalah adanya out of money yang dimiliki oleh pemerintah. Kita sampai sekarang ini nggak tahu nih, pemerintah memegang cash berapa. Kita tahu bahwa Purbaya itu mempunyai cadangan SAL 420 T, tapi sudah diberikan kepada bank swasta, Bank Himbara dan sebagainya untuk pembiayaan KDKMP. Nah, itu yang tersisa itu cuma 120 T di Bank Indonesia sebagai SAL. Nah, tapi satu sisi ini yang SAL itu kan dia tidak boleh digunakan operasional ketika memang defisitnya itu sudah mengkhawatirkan. Makanya kalau boleh kita bilang, sebenarnya Juni-Juli itu sudah ada potensi out of money atau pemerintah itu tidak punya uang. Nah, ketika itu terjadi, maka kita melihat potensi terburuknya adalah adanya government shutdown. Nah, inilah yang sebenarnya kita hindari ya. Kita hindari dan sebagainya dengan cara apa?
dengan cara merealokasi anggaran dan sebagainya. Subsidi BBM itu kalau nilai rata-rata harga minyak global itu di 102 USD per barel, kita butuh sekitar 100 triliun untuk menambal subsidi BBM agar harga BBM bersubsidi itu tidak meningkat. Dan komitmen pemerintah itu tidak meningkatkan harga BBM subsidi. Makanya ini juga butuh uang juga. Jadi yang saya sampaikan, kita butuh 100 tambahan untuk BBM bersubsidi, subsidi BBM, tapi satu sisi kita harus berhemat juga nih untuk dia di bawah 3% gitu kan. Makanya kita butuh sekitar tambahan sekitar 200 sampai 240 T atau berhemat sekitar 240 T agar dari sisi defisit fiskal kita tidak melebihi angka 3% seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Oke, baik itu untuk efisiensi dari segi ekonomi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi politiknya, saya ke Pak Agung. Pak Agung, Anda melihatnya bisa dari segi manakah mungkin efisiensi dilakukan? Mungkinkah apa dari sisi kabinet? Karena kita tahu untuk kabinet saat ini untuk jumlahnya juga tidak bisa dikatakan kecil begitu dengan 48 kementerian kalau saya tidak salah ya Pak ya. Dengan 109 pejabat itu juga yang sudah mencakup menteri, wakil menteri, kemudian kepala lembaga yang setara dengan menteri begitu Pak. Bagaimana menurut Anda? Ya, efisiensi ini kan memang narasi besar yang dibawa oleh presiden ya untuk memastikan anggaran dikelola dengan baik semacam itu. Apalagi ya transfer ke daerah juga mengalami banyak penyesuaian semacam itu sehingga ya efeknya juga di daerah hari ini juga mereka mengeluhkan bahwa pembangunan tidak bisa maksimal seperti itu. Jadi efisiensi di tingkat daerah sudah terjadi ya, di tingkat pusat juga, cuman tadi kalau saya merasa bahwa perlu relaksasi program-program populis budgetnya Mbak Tata. Apakah soal tadi ya MBG sudah sempat disinggung, Koperasi Desa Merah Putih, ya, kemudian juga program-program lain yang memang dirasa itu bisa ditunda dulu. Ya, tapi kan yang paling besar kita tahu MBG semacam itu. Jadi ini yang menjadi pusat poros dari semua aktivitas ya pemerintahan perekonomian kita. Namun sayangnya ya tadi ya ada penyalahgunaan yang cukup besar juga. Ya walaupun kita tidak bisa memungkiri ada manfaatnya, tapi itu tidak sebanding gitu. Jadi kalau misalkan resiko ataupun efek negatifnya lebih besar ketimbang dampak positifnya, tentu kan harus dievaluasi. Nah, ketika mengevaluasi jangan dulu jalan gitu. Temukan dulu masalahnya di mana, solusinya apa. Ya pun kalau mau jalan ya jangan jor-joran gitu dalam situasi fiskal yang butuh disiplin seperti itu. Nah, yang kedua memang lagi dan lagi ya solusi saya reshuffle itu ini bisa jadi momen untuk merampingkan postur kabinet, Mbak Tata. Kalau dirasa kabinet ataupun pembantu presiden banyak yang inefisien, tidak efektif, tidak kerja, tidak maksimal, menurut saya ya posisi atau nomenklatur baru kabinet bisa direvisi semacam itu. Sehingga merampingkan kabinet, membuat dia lebih zaken ya, diisi oleh para ahli, oleh para teknokrat hulu, itu bisa tercipta. Dan tidak ada kata terlambat menurut saya untuk melakukan hal-hal mendasar semacam itu. Karena secara politik cukup kondusif, terkonsolidasi, hanya menyisakan PDIP. Jadi pemerintah punya istilah saya sumber daya yang mumpuni untuk bisa bermanuver dengan lincah ya. Tapi kalau di ekonomi nggak bisa seperti di politik nalarnya, dikondisikan, dikonsolidasikan semacam itu. Yang mereka butuhkan tadi transparansi, akuntabilitas, ya, data yang jelas, ya komunikasi yang baik semacam itu. Ya karena itu saya kira memang harus menjadi landasan pemerintah ketika setelah berkoalisi secara politik dengan elit, ya berkoalisi dengan rakyat dan pasar. Karena pemerintahan hari ini bukan hanya ditopang pemerintah gitu. Pemerintah hanya memoderasi pasar, rakyat, dan aktor-aktor yang menjadi stakeholder itu. Jadi bagaimana nih tugas berikutnya ya memoderasi pasar, yang memoderasi ekspektasi publik bisa tercapai. Ya benar, kepuasan publik terhadap pemerintah masih bagus. Ya, tapi kepuasan publik ini di level persepsi. Ya, perlu dipastikan di level yang lebih jauh ya, secara praksis apakah benar-benar terwujud ketika kita berhadapan dengan pasar, dengan harga-harga, ya dengan realitas lainnya. Sehingga apa? Pemerintah semakin objektif melihat dirinya gitu. Tidak hanya berkaca kepada data-data yang memihak ya kerjanya dia, tapi juga bisa meng-cross check itu apakah relevan dengan
aspirasi di masyarakat, harga-harga kebutuhan di masyarakat, ya, ekspektasi pasar terhadap pemerintahan semacam itu, yang itu semua harus duduk bersama, harus dialog. Nggak bisa sepihak karena sudah diajak ngobrol, dianggap terkondisikan, bisa searah kan nggak bisa sekarang. Harus dua arah gitu. Masyarakat juga demikian. Mbak Tata, saya, Mbak Nailul, interaksinya di sosmed. Ya, kemudian bisa mengkomparasi dengan negara lain. Di timeline kita lewat. Pemerintahan Ya. ataupun ringgit di Malaysia di atas rupiah. Dolar Singapura juga gitu. Bursa di Thailand, di Filipina terbang. IHSG ambrol. Kita membandingkan terus di era sekarang, di era sosmed. Sehingga apa? Tuntutan kepada pemerintah hari ini itu bukan tuntutan versi terbaik di level lokal masyarakat kita. Tapi kita bersandar di luar juga. Di sana kok bagus ya bursanya. ASEAN juga kok. Iya. Nilai tukar mata uangnya kok bisa stabil ya, Malaysia ringgit, Singapura dolar dan seterusnya. Kenapa rupiah begini? Kenapa tiap hari berseliweran di timeline kita kan? Iya. Nah jadi maksud saya pemerintah harus paham itu. Hal-hal nyata yang itu secara kualitatif juga penting. Ya selain secara kuantitatif data-data makro yang memihak itu. Supaya apa? Objektivitas itu tercapai, pemerintah sadar bahwa dia tidak sendiri mengelola negara ini, pemerintahan ini. Ya karena mindset dan skill setnya sekarang pemerintahan. Banyak aktor, banyak pihak, banyak aspirasi yang itu harus diseimbangkan. Nah, peran pemerintah dan pemerintahan hari ini itu memoderasi itu, Mbak Tata. Ya bukan aktor tunggal. Ya kalau mindsetnya aktor tunggal ya sistem pemerintahan kita berganti nih. Tapi kan sistem pemerintahan kita masih demokrasi, ya otomatis semuanya harus dirangkul. Pemerintah moderasi titik tengahnya apa? Seperti itu. Titik tengah pasar hari ini yang bergejolak apa sih? Nah, mau nggak pemerintah bergeser nih? Iya. Ya supaya apa? Moderasi terbentuk, kita soft smooth ketika melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan tadi. Sampai pada satu momen, oh pasar paham maunya ini, ya udah titik tengahnya inilah kalau gitu. Jangan diubah lagi misalkan. Nah, ini kan belum tercapai nih konsensusnya. Ya, tiba-tiba kita jalan ke sana, pasar mau ke sini, wah udah kuat-kuatan modal kan? Ya pasar lebih kuat, unlimited mereka seperti itu. Nah, maksud saya ya, mari kita song-song ya hal yang lebih baik dengan kondisi situasi pelik sekarang supaya ya titik tengah tercapai dan masyarakat diuntungkan seperti itu. Oke, terakhir sebelum saya kembali ke Pak Nailul Huda. Jadi untuk kondisi ini apakah DPR juga bisa mengambil langkah Pak untuk mendorong Presiden Ya, dalam saya melakukan kira efisiensi? ya, peran DPR yang kita tahu sebagai pengawas ya, check and balancer semacam itu memang vital gitu. Nah, sayangnya memang ketika terkonsolidasikan kekuatan politik itu, DPR nyaris tumpul, Mbak Tata ya. Hanya person by person kita lihat pengawasan itu berjalan, bukan secara institusional atas nama partai, fraksi, dan seterusnya. Nah, saya berharap krisis hari ini dalam tanda petik bisa menjadi ya pelecut bagi partai, bagi fraksi untuk lebih bersuara memastikan efisiensi itu memang terjadi. Relaksasi terhadap anggaran kita yang semakin terhimpit mengemuka semacam itu karena ini mendesak ya. Kalau nggak dibatasi pergerakan nilai tukar yang turun ini bisa terus berlanjut nih maratonnya dan itu membahayakan kita semua ya. Dalam tanda petik, kenapa saya bilang membahayakan saya, Mbak Nailul, Mbak Tata semacam itu karena harga-harganya nih Ya. ya nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kondisikan. Nah, harga-harga ini kan kebutuhan pokok. Terus ya dunia ekonomi kita ya bisa-bisa nih ancaman PHK massal semakin ada di depan dan menjadi opsi para pengusaha, pebisnis karena udah nggak punya modal lain kan untuk diefisiensikan gitu. Nah, kalau udah sampai ke sana kan ini bahaya gitu. Nah, jadi maksud saya mumpung masih ada kesempatan untuk kita bernafas, segera berbuatlah, segera melakukan sesuatu yang ya itu fundamental, progresif dan ya revolusioner semacam itu yang bisa menghentak, membuat pasar rebound kembali seperti itu. Oke, baik. Pak Nailul, kalau Anda menyarankan, bisa memberikan saran begitu kepada pemerintah untuk situasi saat ini dan juga untuk Bank Indonesia untuk jangka menengah dan juga jangka panjang supaya mungkin rupiah bisa lebih resilient. Apa kira-kira yang bisa dilakukan, Pak? Ya, yang pasti adalah dari sisi fiskal kita harus memperbaiki kesehatan fiskal kita. Fiskal kita tengah
berada dalam kondisi yang tidak sehat sebenarnya. Dengan defisit anggaran yang membengkak dan sebagainya, yang saya rasa ini menjadi alarm bahaya terhadap bagaimana kita mempunyai budgeting. Nah, yang kedua adalah kita melihat dari sisi dunia usaha itu juga harus diberikan bukan hanya perhatian dari sisi fiskal insentif ya, tapi juga dari sisi kepastian usaha dan sebagainya. Nah, di sisi ini kan kalau kita lihat pengusaha itu kan banyak mengeluhkan terkait dengan kebijakan yang sangat mudah sekali untuk berubah. Kita tahu hari ini presiden kata apa, terus kemudian itu akan diralat oleh menterinya itu dalam waktu mungkin 3 hari sampai 7 hari kemudian. Artinya di sini tidak ada kebijakan yang benar-benar firm yang disampaikan oleh Prabowo gitu. Artinya itu masih ada uncertainty dalam hal kebijakan publik kita. Nah, berikutnya adalah kita melihat bahwa ketika di satu sisi kita menghadapi tekanan ya, kita menghadapi tekanan dan sebagainya, kemudian juga kalau kita lihat sudah banyak protes terkait dengan program MBG ini, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mendengar lebih baik. Jadi mendengar dengan lebih baik, kemudian juga tidak istilahnya tidak menolak kritik dari publik juga dan sebagainya. Yang saya rasa itu adalah kemampuan dasar pemimpin yang benar. Ketika kemampuan dasar itu dimiliki oleh seorang presiden, saya rasa itu bisa membangkitkan lagi dari sisi kepercayaan publik. Kita tahulah di satu sisi publik itu, presiden itu di beberapa survei itu selalu baik dan sebagainya. Tapi itu kan juga dari sisi ya kita nggak tepat metodologi ya, tapi dari sisi kondisi ekonomi ternyata sedang tidak baik-baik saja. Nah, makanya inilah yang harus diselesaikan nih terkait dengan fiskal, kemudian juga sebenarnya Bank Indonesia itu sudah melakukan berbagai hal sebenarnya, Mbak. Mulai dari menggelontorkan 10 miliar USD ya, itu dalam waktu 4 bulan untuk menstabilkan rupiah, kemudian juga menaikkan suku bunga acuannya 50 basis point itu juga sesuatu yang sudah dilakukan oleh moneter. Tapi sisi fiskalnya ketika moneter itu sudah berjalan dengan track yang benar, sisi fiskalnya tidak berbenah, itu sama aja. Makanya kita lihat sebenarnya ini fokusnya kemana nih? Fokus yang dipermasalahkan sama lembaga rating itu kan fiskal. Ya. Ketika fiskalnya nggak berbenah itu ya sama aja. Makanya kalau boleh saya bilang ya tentu ini harus jadi pembenahan gitu kan dari sisi fiskal kita dan juga saya rasa sebenarnya ini waktu yang tepat Prabowo untuk merefresh lagi kabinetnya. Kita berharap sih sebenarnya Pak Purbaya itu diganti dengan sosok yang lebih baik lagi, lebih dipercaya dengan market lagi, lebih dipercaya oleh investor luar lagi, yang mampu mengelola fiskal kita dengan prudent. Itu aja sih Mbak kalau dari saya. Oke, terakhir saya kembali ke Pak Agung. Pak Agung, kalau misalnya dalam waktu dekat ini ada reshuffle, Pak. Jadi sebenarnya apa pesan politik yang ingin disampaikan Pak Presiden melalui langkah tersebut? Silakan Pak, singkat saja. Ya, saya kira ini waktunya Presiden memilih orang-orang yang punya rekam jejak, punya integritas, punya visi yang sama dengan Presiden, sehingga ketika visi itu sudah tersampaikan ke depan publik, di tataran implementasi dan pembuatan kebijakan, dan sampai pada momen ya nanti dievaluasi, itu senafas sejalan semua. Jangan sampai terulang lagi sebagaimana kita lihat di Badan Gizi Nasional, ketika Pak Dadan diberikan amanah bersama ya wakilnya yang kemudian menyalahi anggaran. Sementara ini semacam itu. Jadi saya berharap orang-orang itulah yang bisa membantu kinerja presiden, yang bisa memastikan kesejahteraan masyarakat tercapai. Dan belum ada kata ya terlambat mencari orang-orang terbaik itu karena ada banyak opsinya. Ya untuk bidang ekonomi ini ya saya kira nuansa-nuansa politiknya memang harus diminimalkan. Cari benar-benar teknokrat ulung yang kredibel, yang dipercaya pasar, yang dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh semua, pun paling tidak bisa memoderasi ya kepentingan semua. Supaya apa? Supaya apa yang kita hadapi sekarang
bisa ya rebound, bisa lebih baik, dan besok dolarnya turun, ya kemudian IHSG-nya naik semacam itu, dan ya kita semua bisa menikmati apa yang menjadi ya cita-cita semua bahwa Indonesia lebih baik itu memang benar-benar bisa terwujud seperti itu. Oke, baik. Tentu kita juga sama-sama berdoa semoga fiskal kita kembali membaik, tidak sakit lagi, kembali menjadi situasi yang tidak merugikan banyak pihak, dan tentunya para pimpinan bisa transparansi sehingga bisa mengembalikan kepercayaan pasar lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber saya yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, dan juga Pak Nailul Huda, Direktur Ekonomi Selios. Terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangan kita selama 2 jam ini. Salam sehat selalu, selamat beristirahat. Terima kasih. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri. Terima kasih. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Tata Nova Siliana pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tidak ada rencana pergantian